Mantap. Perjanjian hutang piutang tanpa ada agunan. Apakah harta si berhutang dapat menjadi jaminan? Rekan-rekan semuanya, ini kan fenomena yang mungkin terjadi di masyarakat ya. Ketika pada awalnya A meminjam uang pada B, tapi karena saking percayanya atau saling percayanya, maka si A ini tidak dimintakan agunan oleh si B. Namun dalam prakteknya ternyata si A tidak mampu membayar atau tidak mau membayar. Karena selalu saya bilang bahwa kondisi tidak bayar hutang itu ada dua sebenarnya. Pertama adalah tidak mampu membayar, kedua adalah tidak membayar. Nah itu dua-duanya memang jujur agak merepotkan. Tapi bagaimana ketika ya yang jadi masalah bukan masalah tidak mau atau tidak mampunya, tapi agunannya nggak ada. Bisakah si berhutang bilang aku aman, nggak perlu bayar? Kenapa? Karena kan tidak ada yang diagunkan hartaku pada si tempat saya berhutang gitu. Apa yang mau dia tagih? Apa yang mau dia paksa saya gitu? Nah rekan-rekan semuanya, ada dua pasal yang bisa kita lihat sebagai acuan fenomena ini, yaitu pasal 1131 atau 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Saya akan bacakan dan kemudian kita akan bahas secara perlahan-lahan karena ini dekat dengan mata kuliah hukum kepailitan, hukum perutangan, dan hukum acara peradilan niaga. Saya mulai ya. Pasal 1131. Segala kebendaan si berutang, artinya segala harta si berhutang atau benda apapun dalam bentuk apapun milik si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik benda yang contohnya mobil, kemudian rumah, tanah gitu ya, baik yang sudah ada, jadi pada saat berhutang itu sudah ada benda tersebut, maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Berhutang tahun 2020, yang pertama tadi sudah ada harta-harta, lalu kemudian di perjalanan di 2021 tambahan harta ada lagi. Tapi saya ulangi, dia konsepnya masih berhutang pada orang lain. Menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Jadi kesimpulannya adalah segala harta yang dimiliki oleh orang yang berhutang, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah utang itu dibuat atau dilakukan, maka itu menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang menghutangkan? Pada prinsipnya adalah dia bisa mengajukan gugatan yang namanya wan prestasi, teman-teman semuanya. Kalau kerugiannya itu timbul karena adanya persetujuan. Nanti kita baca pasal 1233 KUH Perdata. Tapi kalau hutang itu muncul bukan karena persetujuan, bukan karena perjanjian, tetapi karena ada peristiwa yang merupakan perbuatan yang salah dilakukan, teman-teman semuanya gitu ya. Contohnya menabrak mobil, kemudian merusak rumah orang lain begitu, dan timbullah kemudian yang namanya kewajiban, maka teman-teman semua utang juga ada. Nah, bagaimana? Silakan ajukan yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, kalau nanti sudah ada putusan, teman-teman semuanya, prinsipnya kita baca 1132 ya. Atau kemudian belum ada putusan tapi hutang piutangnya jatuh tempo walaupun tidak ada agunan sebelumnya. Nah, kita baca 1132 ya. Kebendaan tersebut, ya kebendaan yang tadi ya, yang 1131, kebendaan yang sudah ada maupun akan ada sesudah yang namanya perjanjian itu atau hutang piutang itu, menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya. Jadi seluruh harta yang dimiliki oleh orang yang berhutang atau debitur itu menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya. Yang menghutangkan itu artinya kreditur. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Nah, jadi teman-teman semuanya, secara prinsip dalam hukum perutangan itu kreditur itu ada 3. Kreditur konkuren, kreditur preferen, dan kreditur separatis. Kreditur separatis itu aman. Kenapa? Ketika dia menghutangkan sesuatu kepada seseorang,
menyerahkan uang untuk dipinjam, maka sudah disertai yang namanya agunan, sudah disertai yang namanya hukum jaminan. Tapi berbeda dengan kreditur preferen dan kreditur konkuren. Kreditur preferen itu adalah kreditur yang didahulukan. Nah, kreditur konkuren adalah kreditur biasa. Jadi secara prinsip teman-teman semuanya, seluruh harta yang dimiliki oleh debitur adalah menjadi jaminan ya, yang ketika nanti dijual itu akan dibagi-bagikan kepada siapa tempat dia berhutang. Nah, simpelnya adalah, singkatnya adalah teman semuanya, janganlah seseorang yang merasa bahwa saya kan berhutang ini tidak ada agunan sebelumnya, maka saya tenang-tenang saja. Ya, kalaupun tidak saya bayar nggak apa-apa, toh harta saya tidak dijadikan agunan kok. Nah, jangan kemudian berprinsip seperti itu. Dan sebaliknya, kalau teman-teman juga menghutangkan pada orang lain kemarin tidak ada agunan di dalamnya, juga tentu khawatir ya, tapi sebenarnya ada solusi, yaitu gunakanlah pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya rekan-rekan. Apabila ada pertanyaan silakan nanti dituliskan dalam komentar, tapi minta maaf kami akan menjawabnya tidak secara tulis ya, tapi kami usahakan dalam bentuk video yang kami buat untuk itu. Terima kasih, salam hormat dari saya Irawan Harahap di Kota Pekanbaru Riau. Mantap, mantap, mantap.